teman-teman, ketemu dengan aku Kristi. Dan aku Sera. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo teman-teman, kita berdiri memuji Tuhan. Semua masih semangat memuji Tuhan kan? Kita mau nyanyi satu lagi ya. Hari terbit matahari sampai pada maksudnya. Dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, semua senang memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dalam nama Yesus, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Hari ini Mbak Tere mau
cerita tentang salah satu tokoh Alkitab. Siapa yang bisa tebak hari ini Mbak Tere mau cerita apa? Yo. Hari ini Mbak Tere mau cerita tak kasih judul Paulus dalam ranjang. Kok bisa ya? Kita mau sama-sama, boleh ya adik-adik buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 31. Nanti adik-adik setelah minggu baca di rumah ya. Gini ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan para murid-murid Tuhan Yesus kembali lagi ke kota Yerusalem. Tetapi ada orang jahat. Dia suka menangkap orang Kristen. Namanya adalah Saulus. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Siapa yang menyembah Tuhan Yesus pasti ditangkap sama Saulus. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus. Saulus rebah ke tanah dan terdengar suara Tuhan Yesus kepadanya. Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 9 ayat 4 dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus kebingungan dan bertanya, siapakah engkau? Jawab Tuhan Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena sinar yang begitu terang, maka tersungkurlah Saulus dan matanya menjadi buta. Saat itu, kata Saulus, buta selama 3 hari. Terus ada seorang murid Tuhan Yesus yang diutus Tuhan yang bernama Anania. Dia diutus untuk menyembuhkan mata Saulus. Saulus pun bertobat dan dibaptis. Dan Saulus percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Amin. Adik-adik pasti percaya ya sama Tuhan Yesus. Nama Saulus diubah menjadi Paulus. Paulus pun tinggal bersama-sama murid-murid lain. Kemudian Paulus memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Akan tetapi orang Yahudi tidak suka akan Paulus yang menyembah kepada Tuhan. Orang Yahudi pun ingin menangkap Paulus. Setiap hari, siang dan malam, orang Yahudi menjaga semua pintu gerbang agar dapat menangkap si Paulus. Paulus mengetahui rencana orang jahat itu. Teman-teman Paulus pun memikirkan gimana ya caranya orang Paulus bisa terhindar dari tangkapan orang Yahudi itu. Pada malam hari, nah ini loh yang tak kasih judul tadi, Paulus dalam keranjang. Mereka menurunkan Paulus dari tembok kota di dalam sebuah keranjang. Kerek dari atas diturunkan ke bawah supaya Paulus tidak jadi ditangkap sama orang Yahudi. Akhirnya Paulus pun berhasil lolos dan tidak tertangkap sama orang Yahudi. Lalu Paulus pun pergi ke murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya di kota Yerusalem. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem justru ketakutan karena mereka tahu riwayatnya Saulus dahulu. Saulus suka membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Mereka ragu, apakah benar Saulus ini sekarang jadi muridnya Tuhan Yesus? Satu dengan yang lain tanya dan kebingungan, dan mereka pun tidak percaya. Tapi seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Barnabas mengetahui Paulus adalah seorang murid Tuhan juga. Barnabas berkata, sekarang Paulus sudah bertobat, sekarang Paulus sudah jadi muridnya Tuhan Yesus. Sekarang dia mau memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang. Akhirnya Barnabas dan Paulus bersama-sama memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari Kisah Para Rasul ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang setia. Dia mampu mengubahkan dari yang jahat yang lebih baik, dari yang malas jadi rajin. Kita percaya bahwa meskipun kita di rumah, tapi adik-adik masih bisa produktif, kita bisa belajar di rumah, bisa mengerjakan soal-soal tugas di rumah. Jadi ini Mbak Tere mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama agar firman hari ini termaterai di dalam hati adik-adik semua. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh indah firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh belajar salah satu tokoh kitab-Mu yang bernama Paulus Tuhan.
Meskipun masa lalunya buruk Tuhan, tetapi Engkau ubah menjadi lebih baik Tuhan. Begitupun juga kami Tuhan, kami percaya Tuhan masa depan kami semua dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Selalu setia kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.